Malam semuanya, perkenalkan nama saya Luh Adipratnya Nika, NIM 2018-00001. Jadi hari ini saya akan menjawab soal UTS dalam pelajaran ABK. Yang pertama, perbedaan ABK dengan anak luar biasa. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus atau perlakuan khusus atau perhatian khusus untuk menjalani kehidupannya. Sedangkan anak luar biasa adalah anak yang memiliki perbedaan atau anak yang berbeda pada anak normal. Jadi anak yang memiliki perbedaan dengan anak normal yang seusianya. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat dari fisik. Yang pertama dari fisik. Fisik ABK akan mengalami kekurangan. Jadi ABK itu pasti memiliki fisik yang kurang. Sedangkan anak luar biasa memiliki fisik yang lengkap. Gimana seperti anak normal pada umumnya. Nah, dari segi psikis, anak ABK memiliki psikis yang baik. Sedangkan anak yang ALB atau anak luar biasa memiliki psikis yang tidak normal. Jadi ABK memiliki psikis normal, sedangkan ALB tidak memiliki psikis yang normal. Nah, dari segi sosial, yang terakhir dari segi sosial, ABK itu masih bisa bersosialisasi dengan teman seusianya. Sedangkan ALB mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, klasifikasi ABK yang saya ketahui itu adalah tunanetra. Di mana pada umumnya orang-orang atau masyarakat umum itu menganggap tunanetra adalah orang yang mengalami kebutaan secara penuh. Padahal dalam pengertiannya, tunanetra itu adalah gangguan penglihatan pada anak yang biasanya terjadi sebagian ataupun semuanya, tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, tunanetra ini dapat dikategorikan menjadi dua. Itu dilihat dari tes di mana anak ini bisa melihat penuh atau mata penglihatan itu bisa menerima cahaya atau tidak. Jadi ada yang pertama itu ada buta. Penglihatan tidak bisa menerima rangsangan cahaya dari luar. Yang kedua ada low focusing. Jadi anak ini akan mengalami kekurangan fokus dan hanya bisa membaca dengan jarak tertentu atau 6 meter. Nah, selanjutnya tujuan identifikasi dan aspek apa yang diidentifikasi. Tujuannya identifikasi itu apa? Tujuannya itu adalah agar kita mengetahui anak ini tergolong ABK atau tidak. Nah, dan yang kedua, setelah kita mengidentifikasi itu, apa sih tujuannya lagi? Tujuannya agar kita bisa menangani atau bisa mengetahui penanganan apa yang akan diberikan pada anak ini. Gitu. Apakah harus dirujuk ke yang lebih ahli atau mungkin hanya bisa menggunakan perhatian di sekolah, belajar dari guru biasa. Oke, sedangkan aspek apa saja? Yang pertama itu aspek fisik yang terlihat di lapangan. Yang kedua, aspek cara bahasa, cara bicara. Yang ketiga, sosial emosional anak itu. Dan yang keempat yang bisa kita lihat itu kognitif anak tersebut. Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengidentifikasi atau menginput data anak tersebut. Yang kedua, kita golongkan anak tersebut itu termasuk ABK jenis apa. Yang ketiga, kita melaporkan kepada kepala sekolah. Yang keempat, melakukan pertemuan antara orang tua, kepala sekolah, dan orang yang ahli dalam ABK. Dan yang kelima, kita membuat laporan dan pastinya akan menjalankan apa yang sudah kita rencanakan di saat pertemuan itu. Nah, yang terakhir, homeschooling. Menurut saya mungkin. Kenapa anak ABK mungkin? Karena akan menjadi lebih terfokus dalam pembelajaran. Itu menurut saya. Tapi pasti ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya yang pertama, anak akan menjadi lebih fokus. Yang kedua, kita akan tahu potensi yang anak miliki. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat, orang tua bisa menentukan biaya atau menentukan berapa sih biaya pendidikan untuk anak sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kelima, kita akan bisa menjaga privasi anak, menghindarinya dari bullying yang biasanya dilakukan di lingkungan sekitar. Dampak negatifnya, yang pertama, anak akan kurang bersosialisasi. Yang kedua,
akan mengalami kelambatan emosional karena susah untuk bersosialisasi. Yang ketiga, perlu komitmen yang benar-benar dari antara orang tua dengan guru, di mana orang tua harus percaya sepenuhnya kepada guru. Saya pernah menonton di mana guru sudah mengajarkan si anak, tetapi karena orang tua terlalu sayang dan menurut orang tua tidak cocok cara mengajar guru tersebut, itu akan membuat si anak menjadi lebih manja. Itu jadi menurut saya sih seharusnya kalau sudah mau homeschooling, serahkanlah semuanya kepada guru, karena guru itu pasti sudah dilatih dan profesional begitu. Nah, sasarannya menurut saya semua ABK bisa digunakan untuk homeschooling, dilaksanakan dengan homeschooling, tetapi yang paling tepat menurut saya itu adalah anak yang mengalami autisme gitu. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan UTS yang bisa saya jawab. Terima kasih, selamat malam, Om Santi Santi Om.